Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bil adamiyah wa rafa'na 'anil hayawaniyah wa tafaddala alaina bil islamiyah wa akramna 'anil jahiliyah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsaniyah. Amma ba'du, hadratul mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para asatid, para ulama, para sesepuh, wabil khusus khadimul ma'had Nurul Muttaqin Al Barakah Kiai Haji Nur Hadi Muhammad, wabil khusus Lora Gus Maulana Syuhada, wabil khusus Ustadz Paidi, Ustadz Umar, alhamdulillah malam ini saya didampingi oleh guru saya, salah satu tenaga pengajar dulu di Pondok Pesantren Madura, Ustadz Abdus Salam Latif. Beliau ada di belakang saya, berarti cangkolang nih Kak Tad. Su'ul adab. Para hadirin hadirat, santriwan santriwati, saya doakan mudah-mudahan salah satu dari santri Nurul Muttaqin Al Barakah nanti ada yang bisa jadi presiden. Kita kangen punya presiden dari kalangan pesantren. Mudah-mudahan ada juga nanti yang bisa jadi wakil presiden. Apa bisa? Bisa. Kenapa? Buktinya ada. Kita juga pernah punya wakil presiden dari kalangan pesantren. Mudah-mudahan ada yang jadi jenderal TNI. Mek tak amin Banjong. Itu agi. Mudah-mudahan ada yang jadi menteri keuangan. Mudah-mudahan ada yang jadi menteri olahraga. Ada yang jadi ketua DPR RI. Ada yang jadi anggota dewan. Pokok mon rapat ja joget letak gelmek-geling. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak lupa sahabat Ansor Banser NU gabungan sekecamatan Kedung Kandang, ada Banser dari Telogowaru, Banser Sawojajar, Banser Mergosono, dan banser-banser yang lain. Maka yakin kalau acara dijaga oleh Banser 100% aman. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa aman? Banser tidak takut sama bahaya. Ono preman Banser wani, ono bom Banser yo wani, ono begal Banser yo wani, sing wedi nang bojone dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Perjuangan Banser dari Sawojajar, dari Mergosono, nyampe Majelis Wali Songo, nyampe tempat sini butuh perjuangan yang hebat. Nopo? Pamit nang bojo niku angel. Wong kadang seragam wis lengkap, ketemu bojoe balik maneh gak budal. Tapi insya Allah nyampe sini tiap langkah dari rumah terhitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mudah-mudahan para banser-banser kita tetap sehat,
jasmani dan rohani. Alhamdulillah wis mangan dhisik, khadimul majlisi penceramai sesepuhe durung mangan ban seri wis entek akeh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tenang, aman. Tapi biarpun nanti Anda jadi apa-apa atau sudah menjadi siapa-siapa, jangan pernah lupakan pesantren, jangan pernah lupakan kiai, jangan pernah lupakan ustadz yang dulu ngajari Anda di pondok pesantren. Dan perlu diingat bahwa jadi apapun atau sekaya apapun itu bukan suatu hal yang menandakan sampean itu jadi orang sukses, bukan. Jadi kalau santri Nurul Mutakin ada yang jadi menteri, ada yang kaya raya jadi pengusaha, ada yang jadi profesor, jadi dokter, itu bukan kunci bahwa sampean sukses, bukan tanda kesuksesan, bukan. Lalu apa yang dibilang santri sukses? Kalau memang jadi apa-apa dan jadi siapa-siapa ternyata bukan santri sukses. Nah, ini perlu kita buka makalah para kiai, para ulama. Ngapunten, apa orang? Santri dibilang sukses pertama kalau bisa ihtimam bifurudil ainiyah. Napa maksudnya? Ihtimam bifurudil ainiyah. Artinya dia menjaga kewajiban-kewajibannya, ya sholat, ya poso, ya zakat, lek duwe-duwe daftar haji, berangkat ibadah haji. Niku baru dibilang sampean sukses. Berarti apa? Ukuran kekayaan bukan ukuran sukses. Ukuran jadi pejabat apapun bukan urusan sukses kalau sampean ndak sholat. Paham gak? Berarti kunci suksesnya santri ada di sholat, ada di puasa. Jadi apapun, sekaya apapun, mun tak bejeng, tak sukses. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, ini mohon maaf, cara sampean semuanya termasuk kita ini yang hadir cepet bisa masuk surganya Allah kalau menjaga sujud loh. Kalau menjaga sujud. Dulu Kanjeng Nabi bertamu diundang ke rumah salah satu sahabatnya. Diundang Kanjeng Nabi, datang di situ. Ketika Nabi berada di rumah salah satu sahabatnya itu, Nabi diperlakukan sangat istimewa. Sarapan disiapkan. Nanti umpama Nabi mau wudhu, airnya disiapkan. Nabi mau mandi, airnya disiapkan. Baju ganti Nabi disiapkan. Nanti kalau makan siang sudah disiapkan. Kalau Nabi mau tidur, kasurnya disiapkan, selimutnya disiapkan, bantalnya disiapkan. Nabi diperlakukan 1 hari penuh sampai pagi hari lagi. Sampai Nabi niku heran, aku kok diperlakukan kayak gini istimewa, apa maumu? Nabi tanya, hei fulan, maumu apa kok memperlakukan saya sangat istimewa? Sahabat itu tidak tanya, jawab, as'aluka murafaqaka fil jannah. Ya Nabi, saya ingin menemani engkau di surga. Terus dengan Nabi ke surga. Ya Rasul, permintaan saya cuma satu. Apa? Saya ingin menemani engkau di surga. Wow, berat ini. Berat, kata Nabi Muhammad, berat. Aghaira dzalik, ana permintaan liya ta? Selain jaluk bareng aku di surga. Ada permintaan lain. Huwadza, itu saja, saya cuma ingin jadi teman Nabi di surga. Itu saja. Apa kata Kanjeng Nabi? Bantu saya dengan memperbanyak sujud.
bisa kamu jadi teman saya di surga, pokok bean gelem apa bejeng. Hebat lo sholat itu. Mohon maaf, dari sekujur tubuh manusia, dari rambut sampai kaki, anggota tubuh mana yang paling mulia? Kepala. Cocok. Sampeyan lek melaku ajalan keplak bi kancan iki. Beres ke noleh si agele keng mun cetak ke keplak atau kar. Beres ke ceplak atau oleh. Kenapa? Kepala anggota tubuh kita paling terhormat, paling mulia kepala. Nomor 2, kalau tadi yang paling mulia dari rambut sampai kaki, anggota tubuh mana sing paling jubek? Siapa ngucap pala? Cek sabuk tambek kok. Nanti disensor ya tit. Iya. Wah tak genah. Mana anggota tubuh yang paling jelek? Sikil, kaki, genteng tang sokonya, genteng, bagus kalau kaki. Ada yang lebih buruk dari kaki, apa? Dubur, diperhalus sedikit, teles. Wah, dubur itu anggota tubuh yang paling buruk. Pengeluaran belakang. Kenapa kok enggak pengeluaran depan? Mohon maaf, pengeluaran depan ulama enggak sepakat kalau itu buruk. Kenapa? Karena manusia terjadi dari pengeluaran depan. Thank you. Tapi mun berdaerah belakang, jangankan isinya, muqaddimahnya saja sudah bikin geger sekali. Fusa wa durot. Thank you. Fusa durot thank you. Yeah. Fusa amonyik put keng tak abau. Fusa. Durot ada munyin bau untuk sepanggung. Baru muqaddimahnya ini sudah bikin geger. Ini terburuk, anggota tubuh paling buruk manusia, teles. Iya kan kita malang baca dari budi. Mun diperhalus dubur, bisa ngucap burik. Tapi ketika kita sujud menghadap kepada Allah, nih kepala anggota yang paling mulia nyampe tanah, yang paling jelek justru ada di atasnya kepala. Ayo, ini buktinya apa? Di hadapan Tuhanmu kemuliaanmu taruh, kekayaanmu taruh, pangkatmu taruh, kamu bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Bahkan kepalamu yang terhormat itu lebih rendah daripada anggota tubuh yang paling buruk. Itu loh sholat. Makanya ketika kita sholat, banyak doa-doa yang dikabulkan oleh Allah. Karena posisi saat sujud seperti itu, kita adalah hamba yang paling dekat dengan Tuhannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokok sampean mun pengin sukses, jak tinggal sholat, maki dadi DPR, maki dadi presiden, mun tak bejeng tak sukses. Maki andik Mercy 13 Roma tingkat Pak Lekor, mun tak bejeng Pak Gun tak sukses. Paham ki? 1, pecepetan saya. 2, ihtimam bitarkil kabair, menjaga dari dosa-dosa yang besar, baru sampean bisa dibilang santri sukses. Kalau sudah bisa menjaga dari dosa-dosa yang besar, berarti santri adalah santri yang sukses. Allahumma sholli ala Muhammad.
Sekarang media sosial sedang heboh nih, HP sedang heboh. Pantas kalau di Nurul Muttaqin HP dilarang. Kata Kiai Nur Hadi, mebuduh. Kenapa? Banyak santri bini tak pernah gara-gara HP pas kesurupan. Tambahi tak beres, baca ayat kursi tak beres, baca Yasin Fadilah beres, beri HP beres. Pas kek mesake minta mulai ke bapaan, Pak telepon anak sampian kesurupan kajinan sambil mulai de Pak Geroma na TikTok. Yang disetel tetap ya statue, lek gak statue ya tabola bale tak iya make kakek padeng mi tahu sang jengkok noroki ya polan lihat nuna makin gak ada irote ya pada tahu ya ndak statue ya tabola bale butuh sekarang gara-gara HP ini. Kalau zaman dulu neng bi tibian pas agelak bi tibian gila mun setia neng bi tibian agelak ke tibi beres. Butuh sekarang HP ini. Di sini akhir-akhir ini jangankan orang yang paham, make tak paham nurut komentar. Kasusnya siapa? Sahara bi Yainim. Ribet ruwet alhamdulillah tertulis mari. Jelimet gara-gara HP. Mereka lupa bahwa saling ngerasani ghibah itu termasuk dosa besar loh. Dosa-dosa besar itu yang ada di Al-Qur'an, semua dosa besar. Zina ada di Quran, dosa besar. Maling, pencuri ada di Quran, dosa besar. Termasuk ghibah ada di Quran, berarti ghibah termasuk dosa besar. Jaga dari dosa-dosa besar sampean menjadi orang santri alumni yang sukses. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir, santri bisa sukses husnul khuluq ma Allah wa ma khalqihi. Bagus adab kepada Allah dan kepada makhluknya Allah, baru bisa dibilang santri sukses. Mohon maaf, sampeyan mondok 20 tahun 20 tahun ada di Nurul Muttaqin, dak pernah pulang liburan, tak mulai gak mulai, padahal liburan selama 20 tahun gak mulai. Sampai Kiai Nur Hadi bingung dek remacaran ambu nak ganak ria pakabin tak ndek iusir beli boleh dari entero ambu. Lalu suatu ketika setelah 20 tahun sampean pulang mulai de Pak Keroma nyambi kitab rong truk. Lah kan 20 tahun tak mulai sekali, kitabnya 2 truk. Nyampe di rumahnya kerjaannya cuma satu, apa? Nyala-nyala no tonggone. Sing mimpin tahlil iki salah, sakjane iki mufrad kok dibaca jamak ya. Masyarakat gak kenal mufrad, gak kenal jamak taksir. Sakjane iku salah. Lah iki kok diwaca ha, kok sing mati iku lanang kok diwaca ha. Sing mati wedok diwaca hu. Salah ini domirnya. Masyarakat gak kenal domir. Sampai ada kejadian khutbah Jumat, setelah khutbah Jumat ngimami, setelah ngimami assalamualaikum, harusnya imam zikiran, malah santri ini naik ambil mic pas ceramah. Para jemaah sholat Jumat sekalian, mohon maaf tadi imam salah baca Fatihah. Harusnya ihdinas siratoh pakai shot, dibaca sen, dibaca sin, ihdinas siratoh. Karena Al-Fatihah ini adalah rukun sholat, dan kalau Fatihahnya batal berarti rukunnya batal, berarti sholatnya batal. Kayaknya imam sholat Jumat ini sudah 7 tahun ngimami di sini, berarti sholat Jumat sampean 7 tahun batal kabeh. Ada kejadian. Lalu apa yang terjadi? Ada satu jemaah tidak terima karena kiainya dihina, berdiri diambil mic-nya, yantem ceplok, jatuh,
tampan ini dibebe ceplok akhirnya sak masjid ngantemi kabeh. Mulai nang pondoke balik ketemu kiai. Cong arah pemuan ban mak merah kabi gara-gara shot kiai. Kiainya jawab untung sik shot guru ngedot. Edot nyonyor masih lambemu. Adab dipakai adab jangan ngandalkan ilmu. Adab bagus kalau orang ngandalkan adab. Kiai-kiai kita utamanya yang dari kalangan Nahdlatul Ulama adab yang diawali, adab yang dijaga. Husnul khuluq ma Allah wa ma khalqi. Bagus dia adabnya sama Allah, bagus juga adabnya sama santrinya, sama sesama makhluknya. Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan. Siapa ndak kenal? Syekhuna, guru besar. Kok bisa guru besar? Jago-jago Jawa Madura santrinya Ki Holil semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo. Kiai Zainul Hasan Genggong, pendiri Genggong, santrinya Syekhona Khalil. Kiai Zaini Munim, pendiri Pondok Paiton, santrinya Syekhona Khalil. Kiai As'ad Samsul Arif Situbondo, santrinya Kiai Holil. Kiai Abdul Karim Lirboyo, pendiri Pondok Lirboyo, santrinya Syekhona Khalil. Kiai Haji Hasim As'ari, pendiri NU, Rois Akbar, pendiri Tebu Ireng, santrinya Syekhona Khalil. Kiai Wahab Hasbullah Tambak Beras, Kiai Bisri Sansuri Denanyar, santrinya Syekhona Khalil. Sampai pendiri Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan, santrinya Kiai Haji Muhammad Khalil. Kalau muridnya sudah kayak gitu hebatnya, terus kiainya sakpiro alime ayo. Maka Nahdlatul Ulama berdiri atas restu satu orang, gak ada yang lain. Siapa? Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi biarpun Syekhona Muhammad Khalil alim alamah seperti itu, adabnya ndak kalah jauh dengan alimnya. Luar biasa. Syekhona Khalil keluar dari pondok, jalan karena embung-embung kene jalan. Nyampe jalan raya, nyetop dokar nih lho. Nyetop. Karena yang nyetop Syekhona Khalil, sopirnya dokar ngerti, "Boh, mak Kiai Holil turun. Tore kiai. Gula terontar ke pasar. Kiai ter ke pasar. Minta diantar ke pasar. Naik Syekhona Khalil, naik yang punya kuda berangkat. Kuda yang ditumpangi Syekhona Khalil, alam hebat sampean. Kuda sampean bagus. Tubuhnya kekar, buntutnya begini, bulunya begini, hebat, genteng jerene sampean. Sip, kata Syekhona. Yang punya kuda jawab, "Engki Kiai, alhamdulillah sampung doa. Aniko Kiai beni jeren Madura." Bah, jeren Bima, dari Bima Kiai. Dari Bima, dari Bima. Jeren Bima, engki Kiai. Stop. Loh, kenapa Kiai? Engkau torona. Loh, tolong Kiai, engkau turun. Stop ngamuk Syekhona Khalil. Saya turunkan di sini. Stop. Dokar stop, Syekhona Khalil turun. Yo kaget sing punya dokar. Kenapa Kiai? Apa salah saya? Tanya setelah turun. Kenapa Kiai? Saya ndak mau naik dokar ini lagi karena jarane sampean teko Bima. Ada apa dengan Bima? Dulu saat saya mondok di Mekah, salah satu guru saya orang Bima. Hanya karena salah satu gurunya orang Bima, Syekhona Khalil tidak mau naik kuda yang berasal dari Bima. Tawaduk dan mengagungkan, memuliakan gurunya yang ada di Bima. Padahal cuman jaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Tawaduk luar biasa, hebat. Itu loh yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, Sayyidina Ali sampai dapat pujian dari Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali, ana madinatul ilm wa Ali babuha. Aku kota ilmu. Kata Kanjeng Nabi, aku kota ilmu, tapi Ali bin Abi Thalib pintunya ilmu.
Kalau mau tanya sesuatu jangan langsung ke saya, tanya Ali dulu. Mun Ali tak tahu jawab, tanya Kangko. Tapi semua permasalahan pertanyaan dijawab oleh Ali bin Abi Thalib. Alim sampai dapat pujian dari Kanjeng Nabi. Saya pernah baca satu keterangan, saking alimnya Ali bin Abi Thalib sampai membuat heran malaikat Jibril. Jibril heran. Lalu Jibril pamit sama Allah, ya Allah saya mohon izin pingin menemui Ali bin Abi Thalib. Sama Allah diizinkan, turun malaikat Jibril lalu nyampe bumi, berubah jadi manusia, aropa manusia. Ya kan malaikat dari nur, bisa berupa apa saja kan, tahu-tahu aropa tatpaidi ya. Tahu apa Jibril apa benir ya, tako Israel. Jibril berubah manusia, lalu jalan ke rumahnya Ali bin Abi Thalib. Ditanya, itu rumahnya Ali bin Abi Thalib? Iya. Tanya, bertamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, lengki engki tojo waduan mau tamuyan Ali, saya mau tanya suatu hal. Apa yang ingin kau tanyakan? Kata Kanjeng Nabi, kamu pintunya ilmu, Nabi kau tanya ilmu, sebelum Nabi tanya Ali dulu, makanya saya tanya Ali. Oh ya silahkan, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa jawab, saya jadikan hutang. Saya tanya Rasulullah SAW. Baik, saya tanya satu saja. Apa malaikat Jibril sekarang ada di mana? Padahal saya tanya Jibril, malaikat Jibril berada di Mali. Padahal saya tanya Jibril. Dapat pertanyaan kayak gitu loh. Ali bin Abi Thalib yang awalnya duduk mancing pak, mancing pas jeling kalangi lihat si tak deloki pak Jibril di endi yo delok langit kok gak ono di langit yo. Pancen Jibril ku malaikat sing paling gak enak meneng paling di langit gak ono Jibril. Si pak tak deloki di bumi ajeling ke timur, jeling ke barat, jeling ke laut, jeling aja. Malaikat Jibril yang ada di depannya itu langitek, temu mun setia aja. Temu mun setia. Saya pak, dek bumi Jibril yo gak ono. Saya tak delok imane dek langit. Dilihat lagi sama Ali bin Abi Thalib itu. Dilihat, loh. Mana Jibril kok gak ada ya? Lalu noleh sama tamunya. Setelah noleh sama tamunya, Ali bin Abi Thalib tertawa lantas nunjuk, sampian ini Jibril katanya. Loh ketemu temenan hilang. Ya memang Jibril temenan. Ayo lek gak pinter gak bisa. Ya kan? Lek gak pinter Ali bin Abi Thalib gak bisa. Coba ditanya Jibril di mana? Ya tak tahu, tanya kangkok kakek. Salah saya tanya lagi Jibril. Itu kalau ndak pinter ndak bisa. Tapi biarpun Ali bin Abi Thalib pinter luar biasa, alim luar biasa, akhlaknya juga hebat. Hebat akhlaknya Ali bin Abi Thalib. Oke. Suatu ketika Nabi ngimami sholat subuh. Ngimami sholat subuh, rakaat terakhir pas ruku, Allahu Akbar, Jibril datang, punggungnya Nabi ditahan. Tek, ya Rasulullah, ojo iktidal sik, Ali sik dek buri, nguber jamaah sholat subuh. Jangan berdiri dulu ya Rasul. Akhirnya Rasulullah ruku'e suwe, wabid ruku. Ali bin Abi Thalib terlambat sholat subuh. Tadi lek ono santri terlambat sholat subuh niru Ali bin Abi Thalib. Setrap gitu. Ya biasa. Telat. Terus datanglah Ali. Sik ruku, Allahu Akbar, langsung ruku, baru Kanjeng Nabi sami Allahu liman hamidah. Akhirnya jadi hukum miloh rukun imam terhitung satu rakaat, jadi hukum akhirnya. Lalu selesai sholat ditanya, hei Ali kok telat lapo? Hei Ali kamu kok terlambat, kamu kemana? Delok timnas tah? Kalamane ngono timnasmu? Gel megel melean 3-2.
Hizbun Nasr bocah gak mempan. Ngalang kalah ke Arab Saudi. Ya, sampai macam apa malah menang melon ya. Sampai tak deti. Hei Ali, kamu kok terlambat ngapain? Kata Kanjeng Nabi, Ali bin Abi Thalib jawab, ya Rasulullah, maaf, saya tadi pas berangkat ke masjid, di depan saya ada perempuan tua Yahudi. Di depan saya ada perempuan tua Yahudi. Biarpun dia Yahudi ya Rasul, tapi lebih tua dari saya ndak berani nyalip, khawatir suul adab. Lah terus ya apa Ali, tak anteni menggoe katik melakuni cek suwene wong wis tuwek. Begitu ada pertelon atau perempatan, ternyata si tua belok kiri, langsung tancap gas lari ke Masjid Nabawi. Ternyata sampai situ Nabi masih ruku. Akhirnya saya tetap terhitung 1 rakaat Nabi. Nabi jawab, ya iya wong Jibril teko ngenteni awakmu. Seakan jemaah liyane iki kesuwen rukuke sampai gliyeng. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Artinya apa? Padahal yang di depan Ali wong tuwek wedok tapi Yahudi, Ali ndak berani nyalip loh. Aziz Masrib si enom Ustaz Tidik Bulan menengarep, tapi sudah minta maaf. Dan tadi beliau saya toretat ke adek ndak mau, takut terkenal katanya. Kalau beliau terkenal aku kegeser, kok yang diundang beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi aman, beliau asli Madura. Aku lak Malang. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhlaknya bagus sama Allah, akhlaknya bagus sama sesama manusia. Kita 29 September dikejutkan dengan bencana Musola Al-Khazini ambruk pas sholat asar. Akhirnya kurang lebih ada 50 santri, 50 berapa itu ya, meninggal dunia syahid, rebutan masuk surga dhisik. Sangat-sangat kita itu merasakan apa yang dirasakan teman-teman santri, lebih-lebih yang dirasakan Kiai Haji Abdus Salam itu, Abdus Salam Mujib. Mohon maaf Ki. Santri kiai kayak gak ada jarak loh. Maksudnya apa? Jenengan kesini santri didaftarkan sama bapaknya, ibunya, sama pakliknya, sama mbahnya, tapi bagi Kiai Nur Hadi sampean itu anake loh. Dan itu pengakuan beliau waktu temu reuni kemarin. Sampean kok ngerti wong sampean gak diundang? Aku delok story Nitat Hasan ambek Pak Nasbi. Artinya apa? Santri sama kiai terkadang kiai itu lebih banyak mendoakan santrinya ketimbang putranya sendiri loh. Itu loh kiai. Maka ketika ada santri nanti yang sukses, alimnya melebihi kiainya, kiai tidak marah, bahkan seneng. Ayo, andaikan ada santri Nurul Muttaqin Al-Barokah bisa ngarang kitab Syarah Imriti, saya yakin Kiai Nur Hadi tidak akan marah, bahkan senang. Alhamdulillah tang santri bisa ngarang kitab Syarah Umaryato Imriti Idil Fatahas Bakti Qadhi Rufi wa kullu man lam ya'taqid lam. Kan Umaryato itu kata di pondok, tulisannya Imriti, baca Umaryato. Ada santri baru entar ke Pamekasan, santri baru tanya kitab, yang jual kitab kan paham wong jualan tiap hari. Pak Tat melek ngobengna kitab napa? Umaryato. Sing dodolan bingung, kitab apa Umaryato? Agrege kabeh. Saranan apa ki? Matan apa saran apa nadom? Umaryato Tat, Umaryato. Mikir. Akhirnya sorosane tibik mek sampean goleki dhewe Umaryato. Lah iki tepak ke Imriti. Oh Imriti kok Umaryato.
Pirang tahun mondok Mas? 2 wulan. Oh iya pantas. Allahumma sholli ala Muhammad. Santri sama kiai kayak anak. Maka kita yang sudah bau-bau santri ini, kita yang santri bau dan bau santri kayak kita, ya, sangat merasakan apa yang dirasakan beliau pengasuh Al-Khos ini. Sangat merasakan. Beliau mengatakan saking mendemnya sama hatinya sendiri. Ya Allah, Ustadz, Kiai, gimana ini? Ini sudah takdir saya. Ini sudah takdir saya. Bukan berarti beliau nyala-nyalakan Allah loh. Jangan percaya omongan medsos. Jangan percaya omongan media sosial. Bahaya sampean lek melok-melok. Sampean yo santri kok. Hal ini bisa terjadi di Nurul Muttaqin. Kenapa beliau mengatakan ini sudah takdir saya? Lek gak ngomong kaya ngono, ya opo atine? Wong iku anake dhewe 57 entek kabeh. Menguatkan dirinya dan beliau lebih tahu mana yang mubrom, mana yang muallak, sak dalil-dalile, sak ayat Qur'ane, sak hadise, sak maqala ulamae, apa yang dikatakan takdir. Maka ketika beliau mengatakan ini sudah takdir, bukan berarti beliau nyala-nyalakan Tuhan. Katek sing ngomong di medsos iku anake ra tau mondok. Dan mereka yang ngomong di situ pian gak tahu ngerasakno pondok, sehingga gak tahu pondok itu seperti apa. Sampean kok ngamuk? Iya. Soalnya itu yo kiai, itu yo pesantren, itu yo santri. Saya merasakan sendiri bagaimana jadi santri. Pantas kalau santri itu ikut marah kalau ada satu kiai yang dihina di media sosial. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi sampean yo jok meneng ae. Malah melok-belok ngeloki kiai ini apa? Pesantren harus bertanggung jawab, kiai harus bertanggung jawab. Padahal yang anaknya jadi korban dapat santunan, santunannya disumbangkan ke pesantren, nggih kan? Banyak wali santri yang terima santunan, ternyata santunannya diberikan ke pesantren lagi. Dia tahu barokah ada di sana. Dan jangan lupa bahwa pendiri Al-Khos ini itu adalah gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Salah satu gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri sekaligus Rois Akbar Nahdlatul Ulama. Sampean orang NU ikut menghina, dipertanyakan ke NU-annya. Siapa kita? Ayo dipertanyakan, sing gak jawab itu dipertanyakan ini. Kepalkan tangan, maju ke depan. Siapa kita? NKRI, Pancasila. Ngono lho, Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan jok guyu-guyu tok ning melok ngene. Banser bedai budi. Jaga keamanan itu. Tolong rokoke banser, Pak. Mbek kopine. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu loh pondok pesantren. Kenapa beliau mengatakan itu? Husnul khuluq ma'alallah. Ditata hatinya supaya dia bagus hatinya, bagus akhlaknya sama Allah, tidak mau nyala-nyalakan Allah. Dan dia menerima orang yang seperti itu loh, tawaduknya, alimnya seperti itu, kok jadi bully-bulian di media sosial. Aneh kalau ada orang NU ikut-ikutan membuli. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka jangan lupa bahwa pesantren itu adalah NU kecil, NU adalah pesantren besar. Jangan lupa bahwa NU itu lahir dari kiai-kiai pesantren. Jangan lupa bahwa kiai-kiai pesantren itu musyawarah sehingga membentuk Nahdlatul Ulama. Dan di situ para kiai sadar bahwa dulu dirinya juga santri. Sehingga periode Pak Jokowi kemarin 22 Oktober dijadikan sebagai hari santri. Tadi lagunya sudah dibawakan. Sekarang saya bahas santri. Kenapa? Karena Oktober hari kita santri Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita santri, ini hari santri. Kalau tidak ada 22 Oktober, tidak ada 10 November. Hari pahlawan 10 November itu tercetus. Kita melawan sekutu. Kenapa? Karena ada resolusi jihad 22 Oktober oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sehingga kalau tidak ada 22 Oktober, tidak akan ada 10 November.
Kalau tidak ada resolusi jihad, tidak ada hari pahlawan. Kalau tidak ada hari santri, gak ada hari pahlawan. Maka yang terpenting sebelum hari pahlawan, rayakan dulu kemenangan kita sebagai santri. Siap ye? Upacara ya? Pondok upacara. Alhamdulillah, lebih bagus lagi kalau upacara gabung bareng MWC Gedung Kandang. Iya mono lebih kiai. Tapi kayaknya oleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena tahun kemarin kita pernah kolaborasi MWC Gedung Kandang dan semua ranting itu upacara di SMK Telkom tahun kemarin. Dan kepala sekolah mengiyakan, akhirnya kita datang upacara bareng SMK Telkom murid-muridnya. Sehingga dikenalkan sama SMK yang mohon maaf tanda kutip bukan orang NU, tahu sejarahnya 22 Oktober, tahu sejarahnya Hari Santri. Itu loh tujuannya. Kalau diadakan di Nurul Muttaqin Al Barokah, itu artinya wedus balik nang kandang. Lah kok pengurus NU balik nang pesantren kan nggak salah. Lawang PKP NU kemarin diadakan di situ juga. Kok ngerti? Oh, aku gak mulai tolong dino. Allahumma sholli ala Muhammad. Abu Ambu cek beda ceramah. Nah, sudah 10:30, mudah-mudahan barokah manfaat. Siap ki? Sampeyan yang 3 itu mari jaga sholatnya, 2 usaha jauhi maksiatnya, yang ketiga mari tetap berhusnudzon, berbagus akhlak kepada Allah dan kepada sesama. Mudah-mudahan barokah manfaat. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.